Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rizky Maesari. Nah, kalian pernah nggak sih sekolah sama anak yang dikit-dikit ngamuk, suka mukul, melanggar aturan, atau bahkan sebaliknya yang malah mojok ketakutan dan narik diri dari pergaulan? Pasti satu sekolah langsung ngecap anak tersebut sebagai si anak nakal atau si aneh. Padahal nih ya, kita sebagai calon guru wajib banget nih peka sama rahasia besar di balik kelakuan mereka tersebut yang sering banget disalahpahami oleh banyak orang. Nah, hari ini aku mau bongkar 3 fakta tersembunyi yang bakal mengubah total cara pandang kalian tentang anak tersebut. Fakta pertama, bisa jadi mereka ini bukan sekedar bandel, tapi sedang berjuang dengan kondisi yang namanya tunalaras atau hambatan emosional. Tahu nggak sih, berdasarkan analisis dari pakar psikologi anak, kondisi gangguan emosi ini ternyata punya kecenderungan yang lebih rentan dialami oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan loh. Nah, biar teman-teman gampang bayanginnya, emosi anak tunalaras itu ibarat alarm kebakaran gedung yang konslet, dimana disenggol dikit aja alarm di otak mereka itu langsung bunyi heboh. Reaksinya bisa meledak keluar jadi sangat agresif atau externalizing, atau malah nyerang ke dalam yang bikin mereka gampang depresi atau internalizing. Bahkan ya, menurut penelitian paling baru di jurnal JPNG pada tahun 2025, dari ratusan siswa SD yang diteliti, ada sekitar 1,3% anak yang terindikasi punya hambatan emosional ini loh. Sayangnya, karena ketidaktahuan, perilaku impulsif mereka ini sering cuma dianggap sebagai pelanggaran tata tertib biasa dan berujung cuma dihukum doang. Kasian ya. Fakta yang kedua, ini nih yang paling sering bikin orang salah paham. Karena kelakuannya bikin pusing, banyak orang ngira otaknya juga lemot. Terus terang, secara teori memang banyak anak tunalaras yang hasil tes IQ-nya di sekitar angka 90 atau masuk kategori slow learner. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ngejudge ya. Pakar psikologi menyebutkan bahwa secara kognitif, mereka sebenarnya normal-normal aja kok. Masalah utamanya adalah emosi yang gak stabil itu dapat menghambat konsentrasi dan belajar mereka. Ibaratnya gini, gimana caranya anak bisa fokus ngerjain soal matematika kalau di dalam kepala mereka lagi ada badai emosi yang gak bisa mereka kendalikan. Jadi tolong ya, mereka ini sangat butuh dibantu, bukan malah dikatain lemot ya. Fakta yang ketiga, terus solusinya gimana dong? Apakah dikeluarin dari sekolah? Jangan ya. Menurut Jurnal Harmoni Pendidikan tahun 2026, ada 2 solusi keren yang sudah terbukti efektif, namanya PBIS dan SEL. Tenang, aku kasih analogi singkatnya. PBIS itu ibarat kita masang pagar pengaman di pinggir jurang. Daripada kita nunggu anak berbuat salah baru kita marah-marah, mending kita bikin rutinitas kelas yang aman dan asik dari awal. Dan proaktif juga ngasih pujian kalau mereka berhasil mengendalikan emosinya. Kalau SLL atau pembelajaran sosial emosional, itu ibarat ngajarin anak buat baca termometer badannya sendiri. Kita ajarin kalau, oh tanganku ini ngepal, badanku panas, berarti aku lagi marah. Terus kita ajarin teknik tarik napas dalam-dalam biar badai reda sebelum terlanjur meledak. Dan yang paling penting, menurut riset di Journal of Social Science Research tahun 2023, lingkungan sekolah inklusi yang mau menerima mereka itu sangat berpengaruh buat membuka bakat terpendam mereka. Intinya, mendidik anak tunalaras itu butuh pupuk kesabaran yang ekstra. Tapi pas mereka diajarin cara mengendalikan emosi, percayalah potensi asli mereka bakal mekar dengan luar biasa. Nah, kalian pernah nemuin anak dengan ciri-ciri kayak gini di sekolah nggak? Coba komen di bawah ya. Kalau video edukasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di edukasi bareng aku selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.